Akhirnya, Rizky Bilar terbebas dari tahanan atas laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Rizky Bilar sudah meninggalkan rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan setelah penangguhan penahanannya dikabulkan penyidik. Dia sudah pulang ke rumah setelah sempat mencicipi masa penahanan. Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan, penangguhan penahanan Rizky Bilar dikabulkan dengan sejumlah alasan objektif dan subjektif yang sempat menjadi kekhawatiran yang diyakini tidak akan terjadi. Salah satunya, penyidik memiliki keyakinan Bilar tidak akan melakukan KDRT lagi terhadap Lesti Kejora, mengacu pada hasil asesmen yang telah dilakukan. Namun, untuk restoratif justis belum berhasil terwujud dalam kasus KDRT tersangka Rizky Bilar. Penyebabnya, ada persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi. Kapolres dalam kesempatan ini menyatakan pemberkasan kasusnya dipastikan akan berjalan bersama dengan proses restoratif justis. Proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping restoratif justis juga masih berlangsung, kata Ade. Dalam kasus KDRT ini, tersangka Rizky Bilar, pasal dikenakan adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang menilai masih ada kemungkinan kasus KDRT yang menjerat Rizky Bilar bakal dilanjutkan oleh penyidik meski telah dilakukan restoratif justis. Sebab pasal 44 ayat 1 yang dikenakan pada sang aktor merupakan delik biasa. Ya, kemungkinan ada kasus berlanjut. Tapi kita tunggu bagaimana sikap kepolisian. Pasal 44 ayat 4 itu delik aduan. Tapi pasal 44 ayat 1 sampai 3 delik biasa, kata Ferianto Sitohang Sabtu 15 Oktober 2022. Menyampaikan hal tersebut, dia pun merujuk pada pasal 52. Dia juga mengatakan, kasus KDRT bisa dikategorikan masuk dalam delik aduan atau delik biasa, dapat diukur dari dampak kekerasan yang ditimbulkan pada korban. Di Undang-Undang PKDRT itu ada yang tidak meninggalkan luka, bahkan ada yang sampai mengakibatkan disabilitas, jelas Sitohang. Hal senada juga diungkapkan pakar hukum pidana Agustinus Pohan. Untuk delik biasa, penuntutan dapat dilakukan ketika penegakan hukum mengetahui adanya tindakan pidana. Pengetahuan tersebut bisa dikarenakan laporan masyarakat, pengaduan atau laporan korban, atau diketahui sendiri oleh penegak hukum. Sedangkan delik aduan, penuntutan hanya dapat dilakukan dalam hal ada pengaduan dari korban, papar Pohan. Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.